Wah, banyak kejadian-kejadian yang segala, ada bungkusan kepala babi. Kalau kepala, saya tertarik yang kepala babi. Itu bentuknya, maksudnya dibungkus kresek, kain kafan. Ada yang pakai kain, ada yang pakai kresek hitam, dalamnya ada bunganya. Memang yang namanya masyarakat awam ya, psikologis orang sakit itu pastinya kepengen langsung sembuh. Tapi ingat, semua itu butuh proses. Kayak Mas Ruben sendiri sampai bisa setenang sekarang itu prosesnya panjang. Udah tahu kita lagi kena nih katanya nih. Ayo browsing cari lah. Tapi ada ya, ada di Gunung Jingkring ya apa aja dilakuin. Pemirsa Indohot 23, hari ini kita buka pintu kegelapan yang selama ini disembunyikan. Tulis doa untuk Ruben Onsu di komentar sekarang juga. Kasih like, share ke semua grup, subscribe, dan nyalakan lonceng. Ini dari Indohot 23, Selasa 23 Juni 2026. Semua shock. Terjadi hal mengerikan Ruben Onsu di Ruqyah hingga alami hal misterius. Dari suara gaib yang memanggil nama, tubuh kejang di Ruqyah, sampai hal-hal aneh yang membuat Ustadz sendiri gemetar. Jangan lewatkan 10 menit penuh teror hari ini. Aku langsung siapa pun kamu Ditampakin tuh sekali. Lagi masak, jendela kebuka sendiri, lewat tuh. Pundak ngegitu jendela gimana sih? Supaya ketutup. Gue penasaran siapa sih ini, gue gede banget ya nih. Bikin gue kaget. Pemirsa, semuanya dimulai bertahun-tahun lalu. Ruben Onsu, pengusaha sukses, ayah dari Thalia, Bertrand, dan yang lain, tiba-tiba merasakan ada yang mengikuti dia. Dia sering mendengar siulan di telinga kiri, padahal tak ada siapa-siapa. Di rumah, suara langkah di kamar mandi. Malam hari, bau bunga Kamboja. Tiba-tiba muncul, barang-barang berpindah sendiri. Ruben pernah cerita di podcast. Ada yang suka memanggil nama saya pelan-pelan, Alif, Alif. Semua syok saat tahu ini, bukan sekali dua kali. Setelah perceraian dengan Sarwenda yang penuh drama, gangguan ini semakin parah. Ruben merasa ada yang dikirim orang untuk menghancurkan dia. Ruben memilih Ruqyah dan hal mengerikan pertama. Ruben memutuskan jalur yang berbeda dari Sarwenda, yang disebut-sebut ke Gunung Kawi. Dia rutin Ruqyah dengan ustadz terpercaya. Di salah satu sesi Ruqyah yang direkam, terjadi hal mengerikan. Ruben tiba-tiba kejang-kejang. Suaranya berubah serak seperti bukan dirinya, mata melotot, tubuhnya melengkung aneh. Ustadz baca ayat kursi, Ruben teriak, "Keluar dari tubuhku." Penonton yang nonton rekaman itu syok berat. Banyak yang bilang, ini bukan sandiwara. Ruben setelah sadar bilang,
Rasanya ada yang nyekik leher saya dari dalam. Ampun, siapapun kamu, ampun. Aduh, emosi. Ditampakin tuh sekali lagi masak, jendela kebuka sendiri, lewat tuh pundak ngegituin jendela gimana sih supaya ketutup. Gue penasaran siapa sih ini, gue gedek banget katanya, bikin gue kaget. Itu gak ada orang. Itu apa? Wah, banyak kejadian-kejadian yang segala, ada bungkusan kepala babi. Loh, kepala, saya tertarik yang kepala babi. Itu bentuknya, maksudnya dibungkus kresek, kain kafan. Ada yang pakai kain, ada yang pakai kresek hitam, dalamnya ada bunganya. Memang yang namanya masyarakat awam ya, psikologis orang sakit itu pastinya kepengen langsung sembuh. Tapi ingat, semua itu butuh proses. Kayak Mas Ruben sendiri sampai bisa setenang sekarang itu prosesnya panjang. Hal misterius yang dialami Ruben. Suara perempuan menangis di kamar anak malam hari. Bayangan hitam berdiri di ujung. Tempat tidur Ruben bangun tengah malam, merasa ada yang menindih dada ketindihan. HP-nya tiba-tiba nyala sendiri. Muncul foto lama Sarwendah di Ruqyah. Kedua, keluar nama orang dalam yang diduga. Iri dengan kesuksesan Ruben Ustadz yang meruqyah bilang, ini bukan gangguan biasa, ini sudah lama dan kuat. Reaksi keluarga dan sahabat. Thalia Putri Onsu dan Betran sempat takut. Sahabat Ruben seperti Uya Kuya dan Raffi Ahmad ikut khawatir. Ruben sendiri di IG Story bilang, saya percaya Allah lebih kuat dari apapun, tapi ini ujian berat. Netizen terpecah, ada yang bilang efek stres perceraian, ada yang yakin ini ilmu hitam sungguhan. Di sesi ruqyah paling baru, akhir November 2025, terjadi yang paling shock. Ruben pingsan hampir 30 menit. Saat sadar, dia cerita melihat sosok-sosok gelap yang mengelilingi keluarganya. Dia menangis di depan Ustadz. Mereka bilang mau ambil anak-anak saya. Ustadz bilang ini serangan balasan karena Ruben semakin dekat dengan agama. Semua yang nonton rekaman ruqyah itu langsung merinding berat. Reaksi publik dan X meledak. X, TikTok, dan Instagram banjir 2 juta komentar lebih dalam 48 jam. Saya baca puluhan komentar terpanas malam ini dari doa, tuduhan, hingga spekulasi siapa dalangnya. Apakah ini karena bisnis, perceraian, atau iri kesuksesan? Ruben pesan, jaga iman, sholat, dan jangan takut. Allah lindungi hambanya. Kita bahas apa yang harus dilakukan kalau alami hal serupa. Semua shock. Terjadi hal mengerikan Ruben Onsu di ruqyah hingga alami hal misterius. Besok kita update sesi ruqyah selanjutnya. Apa yang kamu rasakan? Takut, kasihan, atau punya pengalaman serupa? Tulis di komentar sekarang. Like, share, subscribe. Indohot 23, nyalakan lonceng. Doakan Ruben Onsu dan keluarga selalu dilindungi Allah SWT. Sampai ketemu di video besok.